Kecepatan akses internet adalah kecepatan transfer data pada saat melakukan akses melalui jalur internet. Terdapat dua macam kecepatan akses internet, yaitu downstream dan upstream. Saya akan menjelaskan tentang downstream. Downstream merupakan kecepatan pada saat kita mengambil data-data server internet komputer kita. Misalnya saat kita masuk ke search engine, browsing, dan lain-lain. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang upstream. Upstream adalah kecepatan transfer data, yaitu saat kita mengirimkan data dari komputer ke server. Baik downstream maupun upstream memiliki satuan kecepatan transfer data, yaitu bps, bit per second. Artinya, banyaknya bit data yang dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain tiap detiknya. Kecepatan internet dihitung dari jumlah data yang dikirim dalam satuan waktu. Nah, jika kita mengirim 1 kilobyte file per detik, berarti kita telah mengirim 1000 byte. Dengan 1 byte sama dengan 8 bit. Maka data yang dikirim sama dengan 8000 bit sama dengan 8 kbps kilobyte per second. Untuk satuan yang lebih besar menggunakan megabyte per second, berarti 1000 kilobyte per second. Kecepatan akses akan sangat bergantung pada teknologi jaringan di sekitar jarak dan kondisi lingkungan saat koneksi internet dilakukan. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memungkinkan kita dapat mengkoneksikan satu komputer dengan komputer yang lainnya dengan menggunakan internet dan melalui beberapa cara. Terdapat beberapa pilihan tipe atau jenis kecepatan internet yang dapat digunakan. Berikut adalah kecepatan internet sesuai dengan saluran yang dipilih. Asymmetric Digital Subscriber Line atau yang biasa dibilang ADSL adalah suatu teknologi modem yang bekerja pada frekuensi 34 kHz sampai 1104 kHz. Inilah penyebab utama perbedaan kecepatan transfer data antara modem dan ADSL dengan modem konvensional yang bekerja pada frekuensi kurang dari 4 kHz. Keunggulan ADSL yaitu memberikan kemampuan akses internet berkecepatan tinggi dan suara atau flag secara simultan. Di sisi pelanggan dengan menggunakan splitter untuk memisahkan saluran telepon dan saluran modem. Teknologi internet broadband secara umum didefinisikan sebagai jaringan atau sambungan internet yang memiliki kecepatan transfer data yang tinggi karena lebar jalur data yang besar. Kecepatan transfer yang biasa dijanjikan oleh service broadband sampai dengan kecepatan 128 kB per second atau lebih. Jaringan broadband dapat digunakan oleh banyak kalangan, mulai dari pelajar, hobi game, sampai dengan kantor-kantor kecil atau kantor cabang yang ingin memiliki koneksi dengan kantor besarnya yang memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Teknologi broadband yang paling umum digunakan di Indonesia untuk mobile koneksi adalah teknologi DSL, teknologi kabel, dan fixed wireless. 3G adalah third generation teknologi yang mengacu kepada perkembangan teknologi telepon nirkabel atau yang biasa kita sebut dengan wireless. 3G sebagai sebuah solusi nirkabel yang bisa memberikan kecepatan akses sebesar 144 kB per second untuk kondisi gerak cepat dalam mobile dan sebesar 380 Mbps untuk kondisi berjalan atau pedestrian dan sebesar 2 Mbps untuk kondisi statik di suatu tempat. Teknologi wireless line bekerja dengan menggunakan gelombang radio. Awalnya teknologi ini didesain untuk aplikasi perkantoran dalam ruangan. Namun sekarang wireless line dapat digunakan pada jaringan peer-to-peer di dalam ruangan maupun di luar ruangan, dan dapat juga digunakan jaringan point-to-point di luar ruangan maupun point multi-point pada aplikasi bridge. Wireless line didesain sangat modular dan fleksibel. Jaringan ini juga bisa dioptimalkan pada lingkungan yang berbeda, dapat mengatasi kendala geografis. Jaringan telepon sudah merambah makin luas, sehingga kita dapat mengkoneksi komputer dengan internet. Cara menghubungkan komputer ke internet menggunakan kabel telepon sering disebut dial-up. Dial-up melalui jalur PSTN atau Public Switch Telephone Network akan menghubungkan kita ke ISP Telkom. Kecepatan akses internet menggunakan dial-up dapat mencapai maksimal dengan kecepatan 56 kbps.
pada saat alat komunikasi bergerak atau mobile. Sistem GPRS dapat digunakan untuk transfer data atau dalam bentuk metadata yang berkaitan dengan email, data, gambar, atau bisa dibilang SMS, dan penelusuran atau browsing internet. HSPA atau High Speed Packet Access merupakan hasil pengembangan teknologi tinggi gelombang pertama jenis 99 atau X99 sehingga HSPA mampu bekerja jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan koneksi X99. HSPA dapat disejajarkan dengan Resolution Data Optimized atau FDO yang merupakan perkembangan dari CDMA 2000. Jaringan HSPA sebagian besar tersebar pada spektrum 1900 MHz dan 2000